Thailand dibandet FIFA, Timnas Indonesia diuntungkan hingga berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Jika Thailand dibandet FIFA, Timnas Indonesia diuntungkan hingga berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, diambang sanksi FIFA setelah sang Ketua Umum, Somyut Poompanmoong, memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat, 30 Juni 2023. Selintas, tak ada yang salah dari pengunduran diri tersebut. Namun, usut punya usut. Menurut laporan sejumlah media Thailand, Somyut Poompanmoong mundur karena desakan dari Perdana Menteri Thailand yang juga menjabat sebagai Presiden Komite Olimpiade Thailand, Prawit Wongsuwan. Sebelumnya, Prawit Wongsuwan mengatakan Somyut Poompanmoong harus mundur karena Timnas Thailand U22 tumbang dari Timnas Indonesia U22 di final sepak bola SEA Games 2023. Ditambah lagi di partai puncak terjadi keributan, yang mana mencoreng nama baik Thailand. Hanya saja menurut laporan Thai Post, desakan mundur yang dibuat Prawit Wongsuwan kepada Somyut Poompanmoong, membuat pencinta sepak bola negeri Gajah Perang panik. Mereka takut desakan itu masuk kategori intervensi pemerintah sehingga PSSI-nya Thailand berpotensi terkena bannet dari FIFA. Indonesia sendiri pernah terkena bannet dari FIFA karena campur tangan pemerintah pada 2015. Akibatnya, sepak bola Indonesia dilarang tampil di berbagai ajang internasional, termasuk dipaksa absen di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dan kualifikasi Piala Asia 2019. Jika Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, terkena bannet dari FIFA, Timnas Thailand berpotensi dilarang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan kualifikasi Piala Asia 2027. Andai kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia diuntungkan. Dalam drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia ditempatkan di pot 4 atau paling bawah bersama Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, Kamboja. Namun, jika Thailand dibannet FIFA, Timnas Indonesia bakal naik ke pot 3 dalam drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan pada Kamis, 27 Juli 2023. Andai ditempatkan di pot 3, otomatis peluang Timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin besar. Karena itu, menarik menanti apa langkah ke depan yang diambil FIFA. Apakah FIFA bertindak tegas dengan memberikan hukuman kepada PSSI-nya Thailand? Bantu Ipswich Town menang 6-0, Elkan Bagot jadi sorotan. Sekadar diketahui, bek tengah Timnas Indonesia itu tampil ketika Ipswich Town mengalahkan Felistowe Walton United 6-0 di laga uji coba pramusim pada Sabtu, 1 Juli 2023, malam. Elkan Bagot dimainkan pada babak kedua dalam laga yang digelar di AGL Arena itu. Bek kelahiran Bangkok tersebut ikut berkontribusi dalam keberhasilan skuad Ipswich Town menghindari kebobolan alias mencatatkan clean sheet. Adapun, gol-gol kemenangan Ipswich Town dicetak oleh Sone Aluko, 2 gol, Kyle Edwards, Kaiden Jackson, dan Panuche Camara. Hasil ini menjadi modal positif bagi klub kasta kedua Liga Inggris tersebut untuk tampil di divisi Championship 2023 hingga 2024. Selain itu, ini juga menjadi modal baik bagi Elkan Bagot yang berpotensi ambil bagian dalam skuad utama Ipswich Town pada musim depan. Sebagai informasi, Elkan Bagot sendiri kembali ke Ipswich Town setelah dipinjamkan ke Gillingham dan Cheltenham Town pada musim lalu. Menariknya, setelah bantu Ipswich Town menang 6-0, Elkan Bagot jadi sorotan. Dalam hal ini, Elkan Bagot muncul di Instagram resmi Ipswich Town setelah berhasil membantai Felistowe Walton United. Terlihat, Elkan Bagot melemparkan senyum manisnya di belakang rekan-rekannya setelah laga tersebut, sehingga disorot oleh netizen. Di antaranya, ada yang memuji bek jangkung Timnas Indonesia itu karena telah mengalami peningkatan baik dari segi kecepatan, power, hingga refleks. Kat Shane Patinama di balik proses adaptasinya di Timnas Indonesia. Inilah dua teman terdekat Shane Patinama di balik proses adaptasinya di Timnas Indonesia. Sebagaimana telah diketahui, Shane Patinama akhirnya dapat bergabung bersama skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pada FIFA Matchday bulan Juni lalu. Ini menjadi kali pertama bagi pemain berdarah Semarang ini untuk mengenakan jersey Indonesia dalam sebuah pertandingan. Sebagai pemain anyar yang baru dinaturalisasi dan bergabung ke dalam skuad, rasa canggung adalah hal yang lumrah.
Terlebih bagi Shine yang notabene belum fasih berbahasa Indonesia dan belum mengenal para pemain lain, tentu akan sangat sulit. Meski begitu, ternyata ada dua sosok pemain yang menjadi teman dekat Shine Patinama pada saat pemusatan latihan kemarin, yakni Mark Klok dan Stefano Lillipali. Dalam sebuah wawancara bersama salah satu media asal Belanda, Voetbalzone, Shine mengungkapkan bahwa Mark Klok dan Stefano Lillipali berperan besar dalam proses adaptasinya di timnas Indonesia. Stefano juga teman sekamar saya. Orang-orang itu memperlakukan saya dengan sangat baik. Mereka tahu persis cara kerjanya dan telah membantu saya dengan semua hal kecil. Senang juga bisa berbicara bahasa Belanda dengan mereka, ujar Shine Patinama dikutip dari Voetbalzone, Sabtu, 1 Juli 2023. Lebih lanjut, Shine Patinama juga menjelaskan bagaimana perasaannya selama di Indonesia. Pemain yang kini membela Viking FK di Liga Norwegia itu mengaku jika saat ke Indonesia, dirinya merasa seperti sedang pulang ke rumah kembali. Pada pekan ketika saya berada di Indonesia, itu benar-benar merasa seperti pulang ke rumah lagi. Nasi selalu siap saat sarapan dan makan siang. Makanan Indonesia tentu saja sangat enak, meski sedikit beralih. Anda tentu terbiasa makan roti standar untuk sarapan, sambungnya. Pada agenda FIFA Matchday lalu, Shine hanya bermain pada pertandingan menghadapi Argentina. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin, 19 Juni 2023, malam itu, Shine diturunkan sejak menit awal oleh Shin Tae-yong. Sayangnya, dalam segi permainan Shine masih belum begitu menyatu yang membuatnya kemudian ditarik keluar pada babak kedua. Dengan usianya yang masih 24 tahun, kemampuan dan pengalamannya yang kental dengan sepak bola Eropa, Shine masih akan menjadi salah satu andalan di timnas Indonesia pada masa mendatang. Shine Patinama telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 24 Januari 2023. Melalui proses nyaris setahun Shine akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Mendapat kewarganegaraan Indonesia menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa bagi pemain Viking FK di Liga Norwegia tersebut. Apalagi, ayah Shine Patinama merupakan WNI yang berasal dari Maluku Tengah. Meski lahir dan besar di Belanda, Shine menyatakan bahwa hati dan cintanya hanya untuk Indonesia. Hal ini terbukti dari keinginan kuatnya untuk mendapatkan paspor Indonesia setelah menunggu begitu lama. Kepada media Belanda, Voetbalzone NL, Shine berbagi cerita soal perasaannya menjadi warga negara Indonesia. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan rumahnya. Ayah saya benar-benar orang Indonesia, saya dibesarkan dengan cara tertentu dan banyak keluarga saya yang masih tinggal di sana, ujar pemain berusia 24 tahun itu. Shine mengaku sempat beberapa kali ke Indonesia untuk berlibur maupun mengurus administrasi naturalisasi. Dia juga menyempatkan diri ke keluarganya yang berada di Maluku. Perasaan senang pun menghinggapi Shine karena meski jarang bertemu, orang-orang Indonesia begitu baik kepadanya. Hal inilah yang akhirnya senang tinggal di Indonesia. Sayangnya, tidak semua orang Indonesia menganggap seperti saudara sebangsa dan setanah air. Ada beberapa orang yang menilainya berbeda dari kebanyakan orang Indonesia. Beberapa orang di Indonesia masih melihat saya sebagai orang asing. Tidak semua orang melihatnya dengan cara yang sama, ucapnya. Sebelumnya, Shine Patinama sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 19 Juni 2023. Pemain naturalisasi asal Belanda tersebut bermain cukup baik selama 45 menit dan sempat memberikan beberapa aksi yang membahayakan pertahanan Argentina. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan La Albiceleste 0-2. Gol tim asuhan Lionel Scaloni itu diciptakan Leandro Paredes dan Christian Romero.